nggak ada imannya, melarat lagi. Apa yang mau diandalkan? Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau sahabat iman Pak, luar biasa. Walaupun mereka kaya itu bukan karena kekayaannya, beriman kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maaf, beliau mengatakan seandainya dunia ini ya habis sesaat seperti dibalik tangan, imanku tidak berubah kepada Allah Ta'ala, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan saking kuatnya imannya Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kekayaannya dibalik oleh Allah, dia langsung jatuh miskin, sesaat pun imannya nggak berubah, tetap kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita, jangankan harta hilang, HP hilang itu sudah bingung. Jangankan HP hilang, HP tersingsal, terselip, waduh bingung, berjam-jam di miss call, ya, bingung HP. Jangankan HP, uang 50.000, 20.000 jatuh, balik lagi dia itu, cari di tengah jalan, ini mana uang saya 20.000 ini ya. Kalau para sahabat bukan karena hartanya ya, mereka memang betul-betul mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala imannya. Oleh karena itu maaf, nikmat terbesar dari Allah itu adalah nikmat iman. Kita syukuri nikmat iman ini dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita dapat nikmat iman kemudian kita syukur, dijamin Pak, jangan khawatir, hidup kita bahagia dunia akhirat. Syaratnya syukur. Syukur itu bukan hanya untuk orang kaya, syukur itu bukan hanya untuk ketika orang dapat nikmat, bukan. Dia kaya, dia miskin, wajib syukur. Dia sehat, dia sakit juga wajib syukur ya. Kalau maaf, orang kaya nggak syukur bakal jatuh miskin. Orang miskin nggak syukur tambah miskin Pak, hati-hati. Makanya maaf, hidup ini jangan terlalu banyak mengeluh. Kalau terlalu banyak mengeluh berarti nggak syukur kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, wahai Muhammad, barang siapa yang hidupnya tidak menerima takdirku, maka dia keluar dari bumiku dan mencari Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Hati-hati, orang kalau nggak syukur cuma ngeluh hidupnya bakal diusir oleh Allah Ta'ala. Sampai pernah ada dikisahkan Pak Bu, ada orang miskin datang kepada Nabi Musa ingin kaya. Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku supaya kaya. Aku nggak tahan kalau kerja-kerja terus, ibadahku kurang. Nanti kalau aku kaya, ibadahku tambah banyak. Ya, ini pembohong ini biasanya. Ya, kalau orang mengatakan, wah saya kalau punya motor istiqomah di masjid, bohong ini. Saya insya Allah kalau punya uang banyak pasti sodako. Ini perkataan orang bohong. Ya, kenapa? Orang itu jangan nunggu kaya. Dalam keadaan susah pun harus sedekah. Dalam keadaan susah pun harus ibadah. Jangan mengharapkan kaya baru ibadah, mengharapkan banyak uang baru sedekah. Ini maaf, janji seperti ini banyak yang tidak terpenuhi. Ini orang kaya, orang miskin ini minta kaya. Kata Nabi Musa, kamu nggak usah minta kaya, perbanyak syukur, insya Allah engkau akan jadi orang kaya, kata Nabi Musa. Nggak mau nih orang, kalau syukur percuma, nggak bisa merubah saya jadi orang kaya. Saya ini minta didoakan supaya cepat kaya. Akhirnya orang tersebut, orang miskin tersebut pulang, nggak menerima pendapatnya Nabi Musa. Kemudian datang orang kedua Pak, Bu, orang nggak senang dunia. Dia datang ini orang yang kaya yang kedua ini. Dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya ini orang kaya, tapi dengan kekayaan saya ini ibadahnya kurang. Tolong doakan kepada Allah Ta'ala supaya saya ini jatuh miskin. Bayangkan, mana ada orang kaya minta miskin Bu? Pak, biasanya orang miskin minta kaya. Ini orang kaya minta miskin. Nabi Musa, kata Nabi Musa, kalau kamu minta miskin, kufur aja. Nanti kalau kamu kufur, nggak syukur, nikmatmu bakal dicabut oleh Allah Ta'ala. Kamu bisa jatuh miskin. Kata orang yang kaya tersebut, aku nggak bisa kufur. Walaupun seandainya aku nggak punya harta, aku punya mata yang bisa melihat. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya mulut yang bisa berbicara. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya telinga yang bisa mendengar. Walaupun aku nggak punya harta, aku punya kaki yang bisa berjalan. Jadi tidak mungkin kalau aku kufur kepada Allah Ta'ala, nggak mungkin. Pasti aku tetap selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, akhirnya dapat 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak tahunya Nabi Musa ketika melewati orang miskin tadi yang nggak syukur itu tambah melarat Pak.
hidupnya tambah susah si miskin itu. Dan ketika melihat orang kaya ini yang minta miskin, nggak taunya tambah kaya, subhanallah. Tambah kaya. Kenapa? Karena yang kaya ini syukur akhirnya ditambah kaya, yang miskin nggak syukur akhirnya ditambah melarat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, hidup ini perbanyak syukur. Kalau nggak syukur hati-hati, yang miskin tambah miskin. Kalau yang kaya nggak syukur akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu alhamdulillah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Mudah-mudahan dijaga nikmat iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat iman dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas kelanjutan dari hadis ini ya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya, silakan.